udah nih di bidang Pak Iwan. Ya, sebenarnya saya mau nggak pernah ada permusuhan, nggak ada permusuhan. Cuman bertemu di kementerian ini, Menkumham memang diinisiasi diatur oleh Bapak Effendi Simbolon bersama calon gubernur Jawa Barat. Politik nggak boleh ngomong politik. Nggak apa. Doa itu doa. Anda sendiri gimana? Gimana Mas? Pertemuan sama Anda kemarin sempat berseteru. Iya. Tempat ramai. Saya rasa baik ya pertemuan hari ini, paling tidak ada titik cerah, nanti ada langkah-langkah berikut yang lebih konkret. Wujudnya adalah FGD, tadi mungkin disampaikan agar semua pihak itu bertemu, lalu kita merancang cara-cara yang konstruktif dan realistis dalam mewujudkan sistem yang sedang dibangun, yaitu lembaga manajemen kolektif ini. Pengumpulan lewat itu kan belum berjalan secara efektif. Ya, kalau semua ketemu, lalu bagaimana menagih supaya semua user pengguna itu bayar, IO bayar, promotor bayar, dan semua itu berjalan dengan baik, jumlahnya besar, tentu tidak ada keluhan dari pencipta. Kan? Jadi kita harus bikin FGD dulu dalam waktu cepat. Mas nggak mengatasi perundingan mediasi tadi dengan kemudian? Ya, puas. Ya, terima kasih untuk Bapak Menteri dan para dirjen yang telah menyediakan waktu. Ada keinginan yang besar ya, dan juga niat tekad dari pemerintah untuk support, untuk sokong kita punya kinerja, untuk sokong sistem besar yang dibangun. Semoga semuanya berjalan dengan baik, realistis dan tercapai tujuannya. Ya, pasal 23 bakalan dihapus atau gimana? Tadi tidak ada omongan yang fokus ke sana karena itu masalah kan nggak mudah untuk merubah pasal-pasal itu ya. Tadi hanya dijanjikan itu levelnya permen, peraturan menteri dalam waktu yang cukup dekat itu bisa. Nah, khususnya misalnya dalam hal tarif, katakanlah sekarang ini kan ada tarif 2% untuk setiap pertunjukan. Kalau pertunjukan memakai tiket, 2% dari tiket atau 2% dari biaya produksi. Nah, kalau itu jumlahnya tidak cukup baik, kita harus ketemu sama-sama semua pihak, IO, promotor, musisi, pencipta semua, untuk supaya jumlah itu direvisi sehingga realistis dan cukup besar jumlahnya. Larang-larang secara personal boleh? Tidak ada obrolan itu seperti itu tadi. Tadi obrolannya begini, Pak Menteri bilang bahwa pasal 23 itu di bawah pasal 9. Kita semua mendengar tadi. Jadi pasal 23 itu kalah dengan pasal 9, yaitu penyanyi harus minta izin dari pengarang lagunya. Pasal 9-nya ya itu ya. Jadi pasal 23 itu Pak Menteri sepakat tadi bahwa ini memang pasal memang bermasalah. Pak Menteri sepakat tadi, saya nggak perlu berbusa-busa ngomongin, Pak Menteri kan sepakat. Jadi Pak Menteri mengatakan pasal 23 itu adalah pasal khusus terhadap pasal 9. Ada banyak ketentuan di pasal 9 yang menyatakan hak daripada pencipta. Pasal 23 adalah mengenai pertunjukan. Di situ terletak kekhususan dan segala bentuk lembaga manajemen kolektif yang diatur di situ. Jadi kita menyasar itu supaya diterapkan dengan benar dalam ranah yang praktis sehingga semua sistem berjalan dengan baik. Oke. Pak deh, setelah pertemuan ini bakal ngasih izin yang untuk menyanyikan lagi nggak Pak deh? ya nggak bakal lah. Semua tadi semua pengarang lagu tadi udah sepakat bahwa semuanya harus pakai izin. Tadi kan udah dibicarakan tadi di depan. Untuk Panja sendiri mungkin? Nah, Ya. saya nggak akan lagi bawain lagunya Dani. Nah, itu. Baik sendiri maupun bersama Dewa untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Ya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi saya kira itu bukan dalam rangka penerapan satu hukum positif yang ada ya. Ini hanya urusan pribadi saja. Ya. Kalau hukum positif kita sampai hari ini tidak ada larang-larang itu. Tidak bisa larang-larang. Bisa kalau katanya Menteri tadi bisa. Berdasarkan pasal 9 bisa. Iya, pasal 9 itu. Tadi kan kita menyaksikan semua. Pasal 9 itu Lebih supreme daripada pasal 3. Pengkhususannya adalah pasal 23 ya. Ya tadi kan ada rekamannya, nanti kan ada rekamannya. Pak Bukan Menteri gitu tadi kalimatnya, sepakat. bukan gitu Pak kalimatnya. Menteri tadi sepakat loh.
Makanya panggilannya tadi saksi-saksi yang lain. Ya kan? Buat penengah. Iya, gimana? Nah, Pak Menteri tahu pasal ini ada game hukum yang umum ya. Lex spesialis derogat lex generalis. Apa yang khusus mengesampingkan apa yang umum. Pasal 23 ayat 5 adalah sesuatu yang khusus yang mengesampingkan pasal 9. Semua sarjana hukum, Enggak. apa yang Menteri pasti tahu itu. Ya sarjana hukum S1, kalau profesor enggak. Pak Menteri kan profesor. Ada videonya, ada videonya. Coba kasih nanti videonya ya. Pasal Pak, ada game hukum itu, semua sarjana hukum di dunia tahu. S1, sarjana hukum S1. Kalau Pak Menteri profesor, doktor, beda makanya. Ya begitu, jadi tadi Mas, Saya jelasin Mas. Jadi di pasal 9 itu secara sah seizin pencipta. Nah artinya kalau si pencipta tidak mengizinkan memang tidak boleh. Tidak ditulis begitu, tapi seizin. Pasal 9. Pasal 23-nya itu tadi lex spesialis, lex generalis tadi. Dia kewajibannya hanya membayarkan gitu. Inilah nanti 2 minggu sesudah Lebaran kita duduk bersama ya dalam forum grup discussion. Tadi udah disepakati. karena ada masalah. Nah, tidak dituntaskan. Kalau nggak ada hari masalah ini. kita nggak bakal ada di Gitu ya. Jadi sementara nih bulan Ramadan udah alhamdulillah dulu lah. Ya udah bisa deket-deketan, senyum-senyuman. Oke. Kita sebelum Saya nggak boleh dari lagi. Saja kalian merasa nggak selama ini membayar? Hah? Membayar, selama ini kan membayar ya royalti. Saya kalau bikin kontrak dengan IO bahwa mereka yang bertanggung jawab membayar royalti terhadap penampilan saya. Mereka yang harus bayar. Ini dalam kontrak saya. Once tidak punya tanggung jawab untuk membayar. Iya betul. Once tidak punya tanggung jawab untuk Saya bayar. ada kontrak itu. Saya kontrak. Jadi jangan tanya Once harus bayar. Once tidak punya tanggung jawab untuk bayar. Gimana? Berdua nih, gua kemarin ngusulin kayaknya negara ini bersyukur Dani bisa menyuarakan ini royalti jadi penting di Indonesia ini. Sekarang saya nih ngusulin ke negara, tapi Dani setuju nggak sama Once? Kalian berdua ini yang pantas untuk jadi brand ambassador tentang sosialisasi hak cipta di Indonesia. Karena udah kita lewat. Mesti dijelasin dulu. Once tidak punya kewajiban untuk bayar royalti. Jangan salah tanya lagi. Once tidak pernah punya kewajiban bayar royalti. yang berkewajiban tuh IO. Udah kita cek dulu deh tangan. Kita sepakat.